Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berada di dalam gereja ini maupun yang berada di rumah mengikuti live streaming, mari kita merendahkan hati kita, mari kita berdoa dalam hati. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita buka kebaktian minggu pagi ini. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan daging, kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk kampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hari Minggu
Mari kita dengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat 4 dan maksudnya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sampai di sini hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dan berkat kasih-Mu serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Diriku
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis di Ulangan 26 ayat 6 sampai 10a. Mari kita membacanya saling bergantian. Ayat 6. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dengan kedahsyatan yang besar, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Minggu Info Kapit 6 Maret 2022. Topik Minggu. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. 01 Ibadah khusus. Ibadah khusus diadakan pada hari ini Minggu 6 Maret 2022 di ibadah pukul 18 WIB. 02 Panitia Pesta Gotilon 2022. Setelah warta jemaat ibadah Minggu pukul 7 WIB
10 WIB dan 18 WIB, kita akan mendengarkan sosialisasi dari panitia Pesta Gotilon. 03. Partangyangan wilayah. A. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap Jumat. Diharapkan semua warga jemaat untuk mengikutinya di rumah masing-masing dan dapat memberikan persembahan melalui sintua wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk Jumat 11 Maret 2022 adalah wilayah 4. B. Jadwal partangyangan wilayah dapat dilihat pada warta jemaat yang ada pada kita. 04. Dewan-dewan. 04.1 Dewan Koinonia. 04.1.1 Sekolah Minggu. Pareheon Sekolah Minggu 2022. Acara puncak Pareheon diadakan pada hari tanggal Minggu 13 Maret 2022 pukul 13 sampai pukul 15 WIB. Kegiatan pengumuman pemenang lomba, penampilan pemenang lomba, kuis, tortor GSM diikuti ASM, perayaan puncak Pareheon. Kita doakan kegiatan puncak Pareheon minggu ini berjalan dengan baik. 04.2 Dewan Diakonia. 04.2.1 Seksi Pendidikan. Diberitahukan kepada anak-anak jemaat yang akan mengikuti ujian sekolah atau US tahun 2022 tingkat SD, SMP, SMA atau SMK, gereja akan mengadakan ibadah doa bersama pada hari Sabtu 12 Maret 2022 pada pukul 16 WIB. Demikian pemberitahuan ini disampaikan sekalian sebagai undangan buat orang tua dan anak-anak jemaat yang akan menghadapi ujian sekolah. 05 Jemaat baru. Pada hari ini, Minggu 6 Maret 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Andar Bastian Simanjuntak, Ibu Olivia Setiawati Boru Malau, yang beralamat Jalan Keramat Bawah, nomor 158, Pangkalan Jati, Cinere, Depok, masuk wilayah 14. Nomor registrasi jemaat 14591. Pindah dari jemaat HKBP Lubuk Pakam, Resort Lubuk Pakam, Distrik 29, Deli Serdang. 06 Anak lahir. A. Telah lahir anak perempuan di keluarga Samuel Parlindungan Siregar Desiana Corneli Boru Lumbanggaul pada hari Selasa 22 Februari 2022 yang beralamat di Jalan Haji Taya nomor 96 Gunung, RT 08 RW 03 wilayah 1. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. B. Telah lahir anak perempuan di keluarga Musa Haryanto Butar-Butar SAMH, Ajeng Kusuma Wardani Boru Simangunsong pada hari Rabu 2 Maret 2022 yang beralamat di Gang Mawar, Tanjung Barat, nomor 27A, RT 03 RW 04, wilayah 1.
anak dan ibu dalam keadaan sehat. 07. Siasat gereja atau RPP HKBP. Mulai hari ini, Minggu 6 Maret 2022, dikenakan siasat gereja atau Ruhu Parmahanion Do Pamicangion kepada Saudari Marta Teresia Boru Situmorang, alamat Jalan Swadaya 1, Kampung Jawa, RT 14, RW 09, nomor 25, wilayah 1. Oleh karena menikah tidak sesuai dengan ajaran atau dogma HKBP. 08. Diterima menjadi ruas Namar Guru. Mulai hari ini, Minggu 6 Maret 2022, diterima menjadi ruas Namar Guru, yaitu keluarga Dominikus Doli Senjaya Batobing, Ria Renata Boru Huta Barat dengan 1 orang anak, alamat Jalan Damai nomor 2A, Pejaten Timur, Pasar Minggu. 09. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari 06 Maret 2022 sampai 12 Maret 2022. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kita mendengarkan sosialisasi dari panitia Pesta Gotilon. Shalom. Horas. Yang kami hormati Amang Pendeta M. Sitorus. Yang kami hormati Amang Inang Parhlado HKBP Pasar Minggu. Yang kami hormati Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu. Serta yang kami kasihi anak-anak kami Naposo Bulung dan remaja HKBP Pasar Minggu, baik yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah online. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kasih dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk beribadah pada saat ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang Pendeta, Amang Inang Parhalado, dan seluruh jemaat atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan Pesta Gotilon di tahun 2022 ini. Adapun Pesta Gotilon 2022 ini mengusung tema mengucap syukurlah dalam segala hal, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dengan subtema Pesta Gotilon 2022 merupakan anugerah dan wujud pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, khususnya di tengah pandemik ini. Dalam Pesta Gotilon Pasar Minggu 2022, terdapat beberapa rangkaian kegiatan pengumpulan dana. Yang pertama, kami akan mengadakan amplop ucapan syukur yang akan dimulai pada tanggal 13 Maret hingga di hari H. Yang kedua, ada siwilwa wilayah, baik merupakan uang tunai
silua makanan, buah, dan silua barang dari wilayah 1 hingga 17. Kemudian ada silua kategorial pungutan kur, dan ada lelang panitia berupa pin emas, lelang barang, makanan dan buah, lagu dan tortor. Dan yang terakhir ada penjualan kupon berhadiah dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor Honda yang merupakan donasi dari anggota jemaat wilayah 16. Serta berbagai hadiah menarik lainnya yang juga merupakan hasil donasi seperti yang tertera di dalam warta jemaat kita. Adapun untuk kupon tersebut nanti dapat dipesan melalui sintua wilayah masing-masing atau bisa didapatkan di meja panitia depan gereja setelah selesai ibadah mingguan, dimulai dari minggu depan tanggal 13 Maret 2022. Adapun puncak acara Pesta Gotilon tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2022 dengan pelayanan ibadah minggu hanya 1 kali dan kemudian dilanjut dengan acara pesta seperti makan bersama, lelang barang dan semacamnya, tortor dan lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa makna dari Pesta Gotilon adalah pesta panen, di mana persembahan atau silua yang kita berikan sebagai wujud ekspresi rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya yang berlimpah yang telah diberikan kepada kita semua, bahwa Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan kasih-Nya. Di tengah pandemi COVID-19 ini memang menjadi tahun-tahun yang berat bagi kita semua, namun kami percaya bahwa kita akan dimampukan untuk melaksanakan Gotilon 2022 ini, apabila kita semua ruas bersatu di dalam melakukannya. Untuk itu kami dalam kesempatan ini kami mengajak Amang, Inang, seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu untuk kita dapat bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan kiranya bantuan yang diberikan dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan bagi setiap kategorial seksi-seksi yang ada di gereja kita ini. Di dalam tahun kesehatian ini marilah kita semua dapat sehati, sepikir dalam melakukan pelayanan lewat acara Gotilon ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kita semua kesehatan di tengah pandemik ini, agar kita dapat menjalankan semua rangkaian program 2022 ini dengan penuh sukacita dan hanya demi kemuliaan namanya. Horas. Sambil mengumpulkan persembahan kantong 1 dan 2 maupun mengikuti ibadah online, dapat mentransfer ke rekening Huria, Bank BRI dan Mandiri dan barcode BRI. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 678 ayat 1 dan seterusnya.
kita menundukkan pikiran kita, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, juga bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada minggu ini secara live streaming dari rumah. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan, yaitu dari Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita dengarkan. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat yang terakhir, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan daripada firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat luar biasa dan sangat nyata di dalam kehidupan orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentang keselamatan kita masih di dunia ini ya, dari berbagai kecelakaan ataupun kebinasaan yang bisa setiap hari kita alami. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kepada kita suatu jaminan kepastian bahwa orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Yang berseru-seru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Selamat dulu di dunia ini, nanti berseru lagi biar diselamatkan di akhir zaman, yaitu pengadilan yang terakhir. Bapak Ibu saudara, keselamatan kita ada di tangan Tuhan. Dan keselamatan kita itu adalah anugerah semata-mata dari Tuhan yang Dia anugerahkan kepada kita
sebagai orang-orang yang ditebusnya, yang percaya kepadanya. Jadi iman itu timbul dari mendengar. Bagaimana supaya kita orang-orang yang percaya? Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang percaya? Supaya kita bisa diselamatkan dari mara bahaya, dari kebinasaan yang ada di dunia ini. Mari kita lihat dulu Alkitab kita dari Roma 10 ya, ayat 17. Roma 10 ayat 17, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana Bapak Ibu supaya kita diselamatkan dari kebinasaan, dari mara bahaya? Tentu firman Tuhan menjadi panduannya. Firman Tuhan menjadi pegangannya. Roma 10 ayat 17. Harus kita orang yang beriman. Supaya saya beriman bagaimana? Sering mendengar. Roma 10 ayat 17. Sering mendengar. Dengan sering mendengar, iman akan tumbuh di dalam hati kita. Tuhan Yesus berkata, jika imanmu ada sebesar biji sesawi. Kalau ini kita kasih ke multimedia, tolong ditampilkan Matius 17 ayat 20. Mari sama-sama kita lihat di layar. Jika iman kita ada sebesar biji sesawi. Mari kita lihat sendiri, kita baca dalam hati kita masing-masing. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, jika iman itu ada sebesar biji sesawi, maka apapun persoalannya, apapun keadaannya, apapun kehidupannya, kita akan bisa kerjakan dan kita akan diselamatkan. Itulah tentang iman dan keselamatan. Kalau saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara di pagi hari ini, sudah berapa kalikah kita diselamatkan Tuhan dari kebinasaan, dari kematian, ya, dari mara bahaya? Tentu ini selalu mengancam. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, yang berseru-seru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi saya memberi kesaksian ya. Jadi bukan hanya gereja tetangga bisa bersaksi, kita juga bisa memberikan kesaksian tentang perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Selama saya pendeta, ada minimal 5 kali, minimal 5 kali saya diselamatkan Tuhan dari kebinasaan, dari mara bahaya. Tahun 2010, ini kisah-kisah nyata ya, kesaksian tentang ini topik minggu kita nih. Orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang yang beriman, jika imanmu ada sebesar biji sesawi, jika engkau berseru-seru. Jadi tahun 2010 saya pindah ke suatu wilayah pelayanan dari kota Medan ke perkebunan di Rantau Prapat. Jadi saya di sana baru 3 hari. Saya dengan istri Inang pergi ke kota naik mobil dinas dari perkebunan. Jadi saya nggak tahu jalan di sana. Ternyata mau pulang dari sana ada perlintasan kereta api lokal, bukan kereta api umum yang didirikan oleh zaman Belanda dulu, tapi ini
kereta api lokal yang didirikan oleh PT Sinarmas Perkebunan Kelapa Sawit, bertetangga dengan perkebunan Tol Roganda dari Sitorus. Jadi saya memasuki wilayah ini, pelangnya rusak, tapi masyarakat ada di situ bilang sudah gini sama saya, tapi saya nggak mengerti. Saya fokus kepada jalan, saya nggak fokus saya kepada yang gini tuh. Rupanya di depan saya sudah datang kereta api lokal mengangkut CPO, Saya sudah sementara memang kecepatan pelan 30-40 sekitar segitu. Kereta pun sudah ngerem, bunyi, shit katanya. Tapi saya pinggirkanlah mobil saya setengah, badannya kayak paret, bodar mau bahasa Hisan, sama ke jalan. Akhirnya di bahasa Indonesia ini diosos. Bahasa Indonesia ini diosos sama ngenang. Digeseklah ekor dari mobil saya ini. Shhh, katanya. Puji Tuhanlah selamat pikirku. Puji Tuhanlah selamat pikirku. Tapi saya 3 hari itu nggak berani bawa mobil. Saya panggil bagian transport supaya dijemput kami karena saya udah gemetar. Tapi saya itu tadi berseru, Tuhan, tolong Tuhan, diselamatkan. Masih kejadian di sana lagi 2010. Saya janji sama anak-anak saya akan memberikan surprise kalau nanti hasil rapotnya bagus. Kita ke Jakarta, saya bilang, ke Ancol, jalan-jalan ke Taman Mini. Karena belum pernah ke sana, belum pernah ke sini. Akhirnya hasil rapotnya bagus, saya penuhi kebutuhannya. Jalan-jalan kami di Jakarta ini seminggu pakai mobil. Jadi pulang dari sana, selama saya di Jakarta ini 14 hari, mobil dinas saya ini dipakai-pakai sama transport. Mobil saya ini dipakai-pakai, nggak terurus. Sampai saya di perkebunan, saya ngantar anak saya ke sekolah. Rupanya pas di tikungan, karena selama 14 hari itu saya berada di perjalanan di Jakarta ini, mobil ini lepas guli-gulinya itu. Tapi waktu masih lurus nggak terasa. Pas mau berbelok, nggak mau ikut dia. Akhirnya masuk ke gali. Tapi itu pun tetap setengah badan mobil itu ke gali, setengah lagi masih ke jalan. Tapi ada yang tahu, datanglah semuanya. Manajer bawa eskavator. Jadi ini yang saya bilang tadi ini, Roma 10 ayat 13. Yang berseru-seru kepada nama Tuhan akan diselamatkan dari kebinasaan. Semoga nanti juga di akhir zaman kita diselamatkan Tuhan dari penghukuman selamanya. Amin. Basona orang go. Amin. Karena iman itu timbul dari semangat, pengakuan. Di sini dikatakan tadi, jaga mulutmu, dengan mulutmu, jaga hatimu, dengan hatimu. Tadi dikatakan. Jadi dari mulut kita inilah keluar pengakuan. Saya diselamatkan, Yesus juru selamat saya. Dengan mulut, dengan hati. Maka ada istilah jamu. Apa itu jamu? Jaga mulut. Jati. Jaga hati. Karena dengan hati kita ini, hati kita yang bikin kita beriman. Dan mulut kita yang mengaku selamat. Maka keselamatan ada pada kita. Pernah juga seperti itu, seorang ibu sudah mabalu 30 tahun. Anaknya cuman 1,
perempuan, tapi dia punya keinginan anaknya ini, perempuan ini menikahlah sama pendeta. Mulutnya mengaku, hatinya pun menginginkan, tapi tidak disertai dengan perbuatan, malas ke gereja, selalu melakukan yang jahat. Akhirnya enggak jadi sama pendeta, sama guru huria pun katanya. Guru huria nasihat Sipoholoni, sama guru huria pun enggak jadi. Akhirnya menikahlah sama Tukimin. Kalau Tukimin sudah tahu kita kan, agama tetangga. Datanglah tetangganya, Ida, aidang laho mamereng pesta ni burumi, ani mo ida, burku, dang burukui, mate petahoi, jamu, jati, jaga mulut, jaga hati. Setahun lagi lahir anaknya, cucunya, Ida, aidang laho mamereng burumi, sudah lahir cucumu. Apa kau bilang, Ida? Boruku. Dang borukui, mate petahoi katanya. Ini tadi harus kita hati-hati ini. Firman Tuhan ini, dengan mulutmu kata Tuhan, ya kan? Dengan hatimu. Akhirnya jadilah seperti yang didoakannya itu. Matilah burunya ini. Ida, aidang laho mamereng burumi ngamate. Setelah 20 tahun meninggal lah, nangislah. Lau do Ida katanya, ikon aku deh Ida, na burukku deh. Tinggal ibunya inilah yang ditunggu-tunggu. Akhirnya menampakkan dirilah dia, memberikan apalah kata-kata sambutan. Mohon maaf katanya, akulah orang tua daripada yang meninggal ini. Tapi sebelum kita antarkan dia ke peristirahatannya, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Tapi karena iman si Roida ini yang meninggal ini, maaf, dengan iman saya sudah berbeda, terpaksalah saya menyanyikan dalam 2 lirik lagu. Dinyanyikanlah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, asa di lambung nau. Kita Roma tua kuburan. Jadi hati-hati jamu, hati-hati jamu, jaga mulut, jaga hati. Mari kita lihat untuk itu Matius 12 ayat 37. Tonggo dong ayat nate. Jala dang bulak kata-kata ikon ayat itu si tinggi kono tadi ngulut nate. Mari kita lihat Matius 12 ayat 37. Kalau ini bukan untuk multimedia ya, untuk kita, biar kita juga bertumbuh, karena hidup ini adalah kesempatan. Amin. Apa dikatakan Bapak Ibu dalam Matius 12 ayat 37? Dengan mulutmu kau akan Iya, puji Tuhan, ada di sana menjawab. Sini saya tanya lagi. Dengan mulutmu kau akan dihukum. Dengan mulut akan dibenarkan dan dengan mulut akan dihukum. Jadi kata-kata itu adalah doa, hati-hati. Sekali lagi, kata-kata itu adalah, kalau kita jengkel sama anak kita, enggak usah. Ngene dulu saya nengok detuki dana kate. Ala na badal dana ki, saya mate mana ko yalla ko porkasina. Ingo tamu deh, mekel lah mangani, berarti ingo deh.
Saya mati menakku yang laku prokasinna. Ya jangan. Ingat Matius 12 ayat 37. Dengan mulutmu kau akan dihukum, dan dengan mulutmu pula kau akan diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Masih ada lagi, tadi saya bilang ada minimal 5 kali saya diselamatkan oleh Tuhan. Kesaksian kita tentang topik ini. Gak usah kita menurut Presiden Donald Trump begini, menurut ahli teologi begini, menurut kehidupan kita sehari-hari aja. 2012 saya pulang dari pelayanan naik motor karena ada perkebunan tetangga, seiman manajer bercerita sering diganggu oleh kekuatan-kekuatan goib di kantornya itu. Jadi saya datang ke sana siang-siang, kebetulan ada Alkitab, bantuan dari Lembaga Alkitab Indonesia, saya kasih, saya doakan, saya bikinlah ini di mejamu ini, tapi ini bukan semacam jampi-jampi, ya kan? Alkitab itu bukan semacam jampi-jampi yang saya kasih, tapi untuk dibaca. Saya kasih itu lalu saya pulang sekitar jam 12 siang. Saya pulang dari sana, di perjalanan tiba-tiba saya diserang sama lembu. Padahal sebelumnya saya perhatikan lembu itu duduk di situ. Tapi saya datang tiba-tiba menyerang saya. Langsung saya ambruk di tempat itu. Ini pun di hutan. Saya berusaha untuk berdiri, jatuh saya, karena udah putus 5 apa saya ini, tulang rusuk saya. Saya berdiri, jatuh. Saya lihat handphone saya masih sadar. Handphone saya mati. Nokia yang besar itu saya bunyikan. Saya telepon itu tadi, manajer itu yang saya doakan itu. Ada apa Mang, katanya? Oh saya kecelakaan. Oh langsung datang. Akhirnya saya dievakuasi dari Ranto Prapat ke Kota Medan. Itu pun prosesnya udah saya kesakitan sampai 8 jam karena susahnya transportasi. Lalu saya disarankan untuk operasi, tapi keluarga bilang jangan. Akhirnya selama 5 bulan itu, Amang Inang, saya nggak bisa tangan saya ini, tangan kiri mah masuk gereja, membaptis pun tangan kiri ini yang apa, yang hancur, putus, ini nggak bisa. Itulah November 2012. Februari 2013 saya dimutasi ke Cibinong dengan kondisi tangan cacat, karena udah dibilang dokter senior di Medan, kalau kau nggak mau dioperasi nanti tanganmu cacat, mengecillah nanti tanganmu itu katanya. Tapi saya di Cibinong pura-pura nggak saya tunjukkan tangan saya ini yang sakit. Cuman saya permisi, janganlah dulu saya masuk bulan 2 ini, tunggulah dulu bulan 5 karena anak saya mau eptanas. Ah tidak apa-apa, kata pendeta resort dan juga Sintua di sana. Selepas dari Cibinong kami ke Cengkareng, keluarga. Ditengok tangan saya, aneh, kenapa tanganmu itu? Ah masa tidak dengar saya di Medan kecelakaan? Sudah berapa lama? 5 bulan. Ah di sana ada si Tanggang 3 tahun bisa sembuh dibikin bapak itu. Ayo sekarang kita ke sana katanya. Langsung malam itu kami ke sana.
langsung dimasukkanlah yang apa ini, karena ini lepas, ini patah, ini lepas, masukkan. Akhirnya dari sana saya sembuh. Pergi saya ke dokter yang bilang saya itu cacat, karena satu marga menurung. Horas bang, aku bilang, udah bisa tanganmu itu ya katanya. Selama ini hanya ini, horas bang, saya bilang, udah bisa ya katanya. Iya tapi masih sakit-sakit. Naik dulu kau ke lantai 5, situ ada samosir, biar dioperasi. Jadi itulah banyak lagi Bapak Ibu tentang Roma 10 ayat 13. Yang berseru-seru kepada nama Tuhan diselamatkan. Mungkin bukan hanya saya, Bapak Ibu juga banyak mengalami hal seperti itu. Amin. Yang penting kita berseru. Tapi ini beda lagi. Itu tadi masih 2010, 2015. Di Cibinong Jalan Raya Bogor, naik motor sore-sore kencang-kencang, tiba-tiba disalib sama orang, tapi yang dipanggil bukan nama Tuhan. Inung katanya, Inung dipanggil. Sudah dia itu karena dipanggil nama Inung, padahal Inung itu sudah meninggal 15 tahun dan tidak punya kuasa. Sedangkan agama tetangga naik motor di sana diingat bahasa di bahasa Arab be astaga baru teh karena selamat alhamdulillah nanti diingat nama Tuhan. Jadi mari kita mengingat nama Tuhan. Unang nama Inung. Inung itu sebuah nama, tidak kekal, betul? Omikron juga sebuah nama, kekal? Tidak. Delta juga sebuah nama, kekal? Tidak, udah ganti sekarang. Udah Delta nggak ada lagi, Alpha pun nggak ada, hanya sebuah nama. Sekarang apa? Omikron. Ini pun sebuah nama, tidak kekal. Yang kekal adalah nama Yesus. Amin. Hanya Yesus yang kekal. Omikron sebuah nama, lenyap. Delta sebuah nama, lenyap. Inung pun akan berlalu juga. Tapi nama Yesus tidak akan berlalu. Tohorinang amang? Betul, mari kita mempercayai nama Tuhan. Karena hanya ke nama Tuhanlah kita bisa mengadu. Sedangkan semua nama yang ada di dunia ini, baik presiden, baik yang hebat-hebat, hanyalah sebuah nama. Dan namanya itu tidak kekal. Sedangkan nama Yesus kekal, berkuasa. Sudah saya bilang tadi. Dibilang saya cacat, berdoa saya. Itu menjelang Natal 2012. Memang nangis saya terus nangis. Tuhan saya bilang, nangis saya terus. Ya itu, Roma 10:13 ini digenapi. Jadi yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang kita bilang tadi, Alpha, Delta, Inung, semua akan berlalu. Tapi nama Tuhan tidak berlalu. Tolong multimedia tampilkan Filipi 2 ayat 10 dan 11. Mari kita lihat. Nama siapa yang tidak berlalu? Yaitu nama Tuhan. Mari kita baca bersama-sama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di dan akan semua mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nama Yesuslah yang kekal, sedangkan semua nama yang ada tadi itu tidak akan kekal itu. Jadi tahap porsiai mak, firman Tuhan ini kekuatan bagi kita. Firman Tuhan ini pegangan bagi kita, supaya kita kuat menghadapi zaman ini. Supaya kita kuat menghadapi zaman. Karena zaman ini tidak bisa kita pastikan.
sedangkan nama Tuhan bisa kita andalkan. Jadi inilah Bapak Ibu firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini, supaya kita senantiasa berseru-seru kepada nama Tuhan. Siapa yang berseru akan diselamatkan. Yang terakhir ya, tolong multimedia, Yeremia 33 ayat 3. Nah, ini pun tentang berseru ini. Yeremia 33 ayat 3 ini pun tentang berseru. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Berserulah, maka aku akan, dan seterusnya. Tabereng mate, nuk tabereng tahapor siai mak. Setelah kita baca, setelah kita renungkan, kita percayailah. Yeremia 33 ayat 3. Jujur di rokonon telepon Tuhan. Telepon Tuhan itu nomor berapa? 333 katanya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Akan dijawab Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Besok hari Senin. Ada yang bekerja dari rumah, silakan ikuti peraturan. Ada yang bekerja dari kantor, silakan ikuti peraturan. Tetapi ingat prokes. Amin. Dan itu semuanya Omikron, Delta tidak kekal. Kalau apa yang terjadi di jalan, ingat nama Yesus. Ada engkau kidung jemakan? Ingat akan nama Yesus. Dingok depe yang manginang? Manang buku DT 453. Sada warna umuli siana sagowari. Buku ende 453. Goarni Tuhata Yesus idona umuli goarmi Tuhaki holani do endeki 453 goarmi Yesus ki dopa malu rohani unang holan goarni Omikro ingot. Jangan kita ditakut-takuti oleh sebuah nama Omikron. Percayalah, bulan April nanti udah lenyap itu. Sedangkan nama Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Martang yang meta. Bersyukur kami Tuhan, pagi hari ini disegarkan oleh-Mu melalui firman-Mu dari Roma 10 ayat 8 sampai dengan 13 yang menjadi inti atau topik orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan diselamatkan. Tambah-tambahkan iman percaya kepada kami supaya kami kuat menghadapinya. Bukan hanya 5 kali kami diselamatkan, tapi terus menerus Tuhan menyelamatkan kami. Angin badai kemarin sore juga merusak rumah, merusak pohon yang sudah bertahun-tahun. Tapi Tuhan menyelamatkan kami. Semuanya dari segala musibah, penyakit. Oleh karena itu, tambahkan iman kepada kami supaya kami selalu ingat Roma 10 ayat 13 yang berseru-seru kepada nama Tuhan diselamatkan. Yang akan bekerja besok, tambahkan kepada mereka kekuatan membawa nama Tuhan, meninggikan salib Kristus, bukan meninggikan nama Omikron ataupun nama Delta.
itu adalah sementara. Tambahkan, suburkan iman kami, supaya kami sanggup menghadapi derasnya zaman ini yang tidak bisa kami prediksi apa yang akan terjadi. Tapi kami sangat-sangat yakin bahwa penyertaan-Mu melalui firman-Mu kekuatan kami, keselamatan kami. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Terlebih jemaat-jemaat-Mu yang sudah lansia, supaya Tuhan selalu menopang, menguatkan, tidak jatuh, tidak sakit. Oleh karena itu tolonglah mereka semuanya. Yang masih bekerja tambahkan kekuatan supaya senantiasa kuat di dalam melakukan tugas yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Berkati semua pelayanan-pelayanan, semua program-program yang ada di rumah-Mu ini, supaya semua program-program itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan ataupun kehebatan daripada kami, tapi semua program-program itu adalah untuk meninggikan salib Kristus di dalam hidup kami yang sementara ini, yang tidak kekal ini, supaya kami pergunakan sebaik-baiknya. Nanti kami akan pulang Tuhan, tuntun kami di jalan, penuhkan sukacita kami sampai di rumah, bersekutu kembali dengan keluarga, bercanda gurau, sehati sepikir, bergembira, mengingat-ingat firman-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.